warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Airnisa Putri Santoso, NPM saya 2405170113. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas 2C Akuntansi Pagi, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari bukti transaksi yang kami pelajari. Yang pertama yaitu bukti kas masuk. Di sini saya telah mengambil sebuah contoh dari struk pembelanjaan saya di Mr. DIY. Sebelum itu, saya akan tampilkan lebih jelas dari hasil transaksi yang saya lakukan dalam bukti kas masuk. Teman-teman, sebelum itu kita harus mengetahui bukti kas masuk itu apa sih? Bukti kas masuk adalah dokumen yang membuktikan bahwa perusahaan telah menerima pendapatan dari seorang konsumen atau pembayaran lainnya dan digunakan sebagai bukti transaksi penerimaan kas. Yang kedua, kita harus mengetahui fungsi bukti kas masuk adalah yang pertama mencatat semua transaksi penerimaan kas, yang kedua mempermudah dalam penyusunan arus kas, kemudian sebagai kelengkapan pencatatan akuntansi dan membantu mengatur total penerimaan kas. Selanjutnya, kita harus mengetahui pembuat bukti transaksi ini yaitu Mr. DIY, PT Daya Indah Yasa, FS Ruko Sisi Maharaja, Sidikalang Dairi oleh operator ID Muhammad Ridwan. Kemudian lembar asli dari bukti transaksi ini terdapat pada toko ataupun pada perusahaan agar sebagai alat perhitungan kas di akhir periode nantinya. Lembar kopinya adalah lembar yang terdapat pada kita sebagai bukti transaksi bahwa kita telah melakukan transaksi pada toko tersebut. Sekian penjelasan saya dari bukti kas masuk. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Dapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Abrar, NPM 2405170125. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bukti transaksi berupa kwitansi. Jadi kwitansi adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Kwitansi dipakai sebagai bukti pembayaran serta bukti di pengadilan jika ada berselisih nilai. Kwitansi dibuat oleh penjual dan lembar kwitansi yang asli disimpan oleh pihak penjual, sedangkan kwitansi yang salinannya atau kopiannya disimpan oleh pembeli. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Lala Alifia, NPM 2405170114. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas C2 Akuntansi Pagi, semester 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti transaksi, yaitu nota kontan. Silakan disimak video pembelajarannya ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nota kontan. Nota kontan adalah tanda bukti pembelian barang secara tunai yang dibuat oleh penjual dan diberikan kepada pembeli. Untuk nota kontan ini, dia hanya dibuat oleh penjual. Setelah penjual membuat nota, terus penjual memberikannya kepada pembeli sebagai bukti pembelian barang. Untuk nota kontan dibuat minimal rangkap 2. Aslinya diserahkan kepada pihak pembeli dan tebusannya disimpan pihak penjual untuk bukti transaksi. Oh ya, untuk yang rangkap aslinya itu biasanya berwarna putih. Sedangkan untuk rangkap yang kedua atau tebusannya itu bisa berwarna-warni atau biasanya warna pink. Ini adalah salah satu desain nota kontan. Di fotokopi banyak terjual yang polosan, tetapi biasanya perusahaan mencetak sendiri. Bentuk nota kontan tidak hanya seperti ini. Biasanya berbeda-beda, tergantung kebijakan perusahaan tersebut. Dan ini hanyalah salah satu contoh yang desainnya sederhana dan bukan patokan umum. Ini hanya saja tampilkan sebagai contoh. Nah, di sini bisa kita lihat di pojok sebelah kiri, yang pertama itu ada nama perusahaan yang mengeluarkan nota kontan. Yang kedua ada nomor nota. Nomor nota kontan harus dibuat sesuai urutan dan jangan lompat-lompat.
Yang ketiga ada tanggal transaksi. Tanggal ini dibuat sesuai dengan tanggal berapa pembeli memberi barang. Yang keempat ada kode barang. Biasanya di nomor ini dia tertulis kode. Kode ini setiap barang memiliki kode supaya mempermudah mencari barang sesuai urutan. Yang kelima ada jenis barang, nama barang yang kita beli. Yang keenam jumlah barang, berapa banyaknya yang barang yang kita beli. Yang ketujuh ada harga satuan, harga persatuan barang. Yang kedelapan jumlah harga. Misalnya yang pertama tuh kita beli jumlah barangnya 2, berarti harga satuannya tadi 1.200.000 dikalikan 2, jadinya 2.400.000. Setelah jumlah harganya 2.400.000, setelah itu setiap barang ditotalin. Jadi di sini sebagai contoh totalnya adalah 8.500.000. Yang terakhir tuh ada tanda tangan penjual atau kasir. Tanda tangan ini dibuat oleh penjual atau kasir untuk memudahkan jikalau terjadi kesalahan di barang kita bisa mencari nama yang tertera di tanda tangan. Cukup sekianlah pembahasan saya tentang nota kontan. Semoga teman-teman sekalian bisa memahami apa itu pengertian nota kontan, untuk siapa lembar asli dan kopiannya, serta fungsinya. Untuk itu video akan saya lanjutkan ke teman saya Aisyah Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Siregar, NPM saya 2405170124. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas 2 C Akuntansi Pagi semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bukti transaksi memorial. Apa sih itu bukti transaksi memorial? Jadi teman-teman, bukti transaksi memorial adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak memiliki bukti transaksi yang jelas, seperti transaksi yang dilakukan secara lisan. Nah, fungsi dari bukti memorial ini adalah membantu proses keuangan dan membantu proses auditing. Dari contoh yang saya ambil di sini, pembuat bukti memorial di sini adalah Kepala Bagian Akuntansi, yaitu Suryono. Nah, lembar asli dari bukti memorial biasanya disimpan oleh pihak yang bersangkutan, seperti bagian keuangan dan pemilik perusahaan, sebagai bukti untuk keperluan auditing dan keperluan pajak. Dan lembar kopi dari bukti transaksi memorial ini diberikan kepada pelanggan sebagai bukti transaksi untuk keperluan dokumentasi dan keperluan komunikasi antara pihak yang terkait. Baiklah teman-teman, sekian penjelasan dari saya yaitu bukti memorial. Jika ada kesalahan saya mohon maaf dan akan dilanjutkan oleh teman saya Nurasmi Marianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi Marianti Lubis, NPM saya 2405170107. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kelas 2 C Akuntansi Pagi. Di sini saya akan menjelaskan bukti transaksi faktur penjualan dan saya ambil dari contoh Shopee. Faktur adalah berkas yang tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur ini biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Yang kedua, fungsi transaksi faktur. Bukti untuk melakukan klaim jika produk tidak sesuai spesifik. Bukti sah transaksi jual beli dan bukti bahwa pembeli menyetujui pembelian. Yang ketiga, pembuat bukti transaksi faktur ini yaitu PT Nusantara Express Kilat. Dan keempat, lembar kopian yang terdapat pada kita sebagai bukti transaksi jual beli. Sekian penjelasan dari bukti transaksi faktur yang saya berikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darul Qutni. NPM saya 2405170110. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan akuntansi kelas C2 akuntansi semester 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bukti kas keluar. Sebelumnya akan saya berikan contoh. Ini salah satu contoh bukti kas keluar. Nah, bukti kas keluar itu apa? Bukti kas keluar itu yaitu dokumen yang mencatat setiap pengeluaran uang tunai atau transfer dari suatu entitas, perusahaan maupun individu untuk berbagai keperluan. Kalau fungsinya itu sebagai alat pencatatan dan bukti transaksi yang sah atas pengeluaran kas, untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tercatat dengan benar. Nah, bukti kas keluar itu biasanya dibuat oleh kasir atau bagian keuangan perusahaan. Nah, biasanya lembar aslinya itu diserahkan kepada penerima atau pembayar atau pihak yang melakukan transaksi pengeluaran. Kalau kopiannya atau yang palsunya itu biasanya disimpan oleh perusahaan atau bagian akuntansi perusahaan untuk dokumentasi atau referensi dalam pembukuan perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.